di saat lo menjalankan bisnis lo dengan apa ya, gue bilangnya honest, terus munculnya tuh dari passion lo, dari hati, itu akan sampai ke orang yang lain yang datang gitu. Jadi gue cukup ngerasa mentreat bisnis gue nih sebagai selayaknya orang datang ke rumah kita gitu. Hai, ketemu lagi di Sore Senja Podcast. Sekarang kita kedatangan tamu yang akan bercerita mengenai profesi yang lain lagi. Kita sapa saja, namanya Omar Karim Prawira Negara. Gue panggilnya Omar. Hai Omar. Halo, Mas David. Iya, Gue ingat cakep. Mas nih ya. Mas David. Jadi apa profesinya Omar nih? Boleh cerita nggak? Oke, kenalin, nama gue Omar Karim Prawira. Gue salah satu co-founder dari Dua Coffee, salah satu coffee shop specialty atau artisan yang ada di Bilangan, Jakarta Selatan. Tapi itu headquarter kita ada beberapa tempat lainnya. Nanti mungkin sambil ngobrol kita cerita perjalanan dari Dua Coffee itu sendiri. Jadi lu sekarang itu adalah entrepreneur, punya bisnis sendiri ya? Iya, betul. Kita bergerak udah kurang lebih 4 tahun. Gue bersama partner gue ada namanya Rinaldi Nur Pratama. Kita ngerintis dari awalnya sih lokasinya cuma satu di Cipete Dalam nomor 2. Tapi setahun berjalan kita pindah ke lokasi yang lebih besar karena banyak inputan, terus juga ternyata kadang lokasi murah itu nggak ngejamin datengin traffic gitu. Walaupun hanya sekitar 100-200 meter dari jalan raya utama, tapi itu nggak ngejamin orang akan belok dengan seperti. Jadi banyak beberapa apa ya, evaluasi yang kita lakuin, akhirnya setahun, kurang dari setahun kita pindah lokasi ke yang sampai sekarang ini ada di Cipete gitu. Ya, Cipete, Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan, betul. Kita mulai itu 2006 di Agustus, kita mulai di Cipete Dalam nomor 2. Kecil, kurang lebih sekitar 25 meter persegi. Dulu tuh ide awalnya cuma pengen bikin semacam food court tapi buat teman-teman yang punya industri makanan rumahan. Tapi dari sebelum kita mulai, kita diketemuin sama salah satu senior di industri kopi lah ya, foundernya Anomali, namanya Mas Agam. Beliau bilang nggak bisa lo punya omset yang bergantung sama kinerja orang lain. Which is gue cuma punya tempat kan waktu itu. Eh, Terus gimana dong Mas? Ya udah lo mesti paling nggak lo pegang beverage-nya aja. Terus kita mikir beverage-nya apa ya? Kira-kira masa kita jualan minuman kemasan gitu di food court yang artisan lah dibilangnya. Terus akhirnya dia menyarankan untuk lu terjun aja ke kopi, lu bikin kopi aja. Wah, kita nggak ngerti ini kopi, industrinya cukup bersahabat, orang-orangnya cukup helpful untuk para pemula. Dan semenjak obrolan saat itu akhirnya kita cari tahu dan belajar tentang how to build our first store in the coffee industry gitu. Jadi itu cerita mula-mulanya ya? Iya, itu awalnya banget kenapa kita terjun ke kopi. Padahal secara background gue atau Aldi itu sama sekali bukan peminum kopi. Gue yang berlatar belakang keluarga Sunda, sangat suka teh manis. Pokoknya basic yang minum-minuman berasa deh. Itu suka banget gitu. Cuman pas kopi, wah nggak ngerti sama sekali dan nggak mengkonsumsi kopi juga gitu. Tapi dalam waktu kurang lebih 6 bulan kita belajar sambil punya usaha ini. Kita punya satu barista dari awal, kita belajar sama mereka. Itu dapat banget banyak apa ya, inputan lah. Jadi learning by doing-nya benar-benar ada, walaupun secara prinsip bisnis basicnya tuh sama semuanya. Jadi waktu itu Omar belajar dulu berapa waktu kemudian baru buka usahanya atau sambil buka sambil belajar? Jadi selesai lulus kuliah 2008, gue langsung masuk ke industri FMCG kebetulan. Nah, dari situ 8 tahun bekerja, eh yang bikin gue akhirnya apa istilahnya pindah kuadran tuh karena gue ngerasa kok kalau nggak ada yang salah sebenarnya antara gue pun puas dengan karir gue di FMCG. Cuman gue ngerasa kayak gimana ya caranya gue bisa punya impact dan menjadi manusia seutuhnya sebagai makhluk sosial. Ya udah, buat gue berwirausaha menjadi salah satu jalan yang gue pilih gitu. Karena di situ gue ketemu banyak orang, gue bisa berkarya, gue bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama gue bekerja di FMCG. 8 tahun
buat gue waktu yang cukup untuk saatnya gue pindah jalur. Dari awal itu lo udah kepikiran bakalan mau bisnis usaha sendiri? Nah, kalau kepikiran sih namanya zaman dulu kerja selalu aja ada, ya sampai sekarang sih kata-kata nggak puas dengan benefit yang didapat segala macam. Cuman ada hal-hal yang gue selalu penasaran, kalau gue menjalankan ini semua sendiri itu hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi gue kerja dulu, gue selalu punya bisnis sampingan. Cuman hasilnya pun selalu sampingan gitu, entah kenapa. Jadi gue ngambil satu benang merah yang gue simpulkan sendiri, kalau namanya bisnis itu nggak ada bisnis sampingan. Selama lo mengerjakan bisnis sampingan, hasilnya pun akan selalu sampingan. Buat gue ya, gitu. Jadi itu model awal ketika gue mau terjun ke entrepreneurship dan F&B, terutama karena di F&B ini membuat gue sebuah bisnis, selain kita menjual produk, tapi kita juga menjual services. Artinya hospitality itu jadi hal yang paling penting gitu. Kenapa lo nunggu 8 tahun tuh? Gue pengen tahu. Apa lo sengaja untuk biar lo merasa lo punya modal cukup nih buat bisnis? Lo udah punya pengalaman, lo ketemu banyak orang, lo punya banyak koneksi. Atau kenapa? Kenapa di 2016 itu titiknya? Oke, ada kata yang menarik tadi dari Runi, koneksi. Buat gue modal yang paling utama gue adalah gimana gue pribadi nge-build personal image gue sebelum gue benar-benar terjun sendiri. Artinya gue udah punya brandingan di orang-orang sebagai orang misalnya yang jujur gitu, terus bisa dipercaya, terus bisa ngelihat tim kecil paling enggak. Di situ gue ngerasa itu modal paling utama gue untuk menjalankan bisnis selain dari uang ya. Jadi ngejawab pertanyaan Rudi tadi, kenapa baru 8 tahun baru nge-switch? Sebenarnya lebih ke momentum sih. Kadang momentum itu datang ketika izin dari keluarga yang sebagai support system utama itu muncul. Terus di periode itu juga gue ngerasa udah mulai berani untuk ngomong, meyakinkan, terutama misalnya ya, lingkungan terkecil ya, orang tua, keluarga segala macam. Karena kan di era kelahiran gue gitu, orang tua tuh masih menganggap bekerja di perusahaan yang mapan itu aman buat masa depan sampai nanti gitu. Boleh kasih ini nggak sih? Mungkin kan di luar sana nih atau yang lagi dengerin ya, mungkin juga punya masalah yang sama. Gimana nih cara sama lo gitu? Gimana meyakinkan paling nggak lingkungan sekitar lo untuk berani gitu untuk berbisnis? Lo punya tips apa tuh? Apa omongan lo yang akhirnya juga membuat lo dapat izin tuh? Atau ini lucu sih. Gue minta izin sama keluarga gue udah berkeluarga, anak satu. Gue minta izin untuk nih, kalau dihitung secara matematika ya, tanpa ya kan kita rezeki udah diatur ya. Cuman kalau secara pikiran manusia, nih kehidupan setahun nih butuh dana misalnya sekian, X gitu, sekian jumlahnya, nominalnya sekian gitu. Kita punya tabungan nih, lebih misalnya setahun setengah. Gue coba men-challenge lah, kasarnya kayak apa ya, jadi kayak taruhan bola lah. Nih kasih waktu gue 1 tahun, kalau nggak bisa, kasarnya nggak bisa menghidupi keluarga gue di dalam tempo 1 tahun itu, kasarnya gue makan tabungan doang gitu ya, Run, gue akan balik untuk kerja lagi. Maksudnya kita masih punya tabungan di 6 bulan, di tahun depannya 6 bulan lagi untuk gue nata ulang lagi untuk kerja sama orang lagi gitu. Dan alhamdulillahnya walaupun nggak selancar itu, tapi di saat lo menjalankan bisnis lo dengan apa ya, gue bilangnya honest, terus munculnya tuh dari passion lo, dari hati, itu akan sampai ke orang yang lain yang datang gitu. Jadi gue cukup ngerasa men-treat bisnis gue ini sebagai selayaknya orang datang ke rumah kita gitu. Makanya kalau dilihat sosial media kita selalu menyebut outlet kita tuh rumah. Jadi hangatnya rumah, makanan rumah, makanan paling lo kangenin sebenarnya makanan nyokap kan biasanya. Yang challenge-nya sekarang adalah gimana cara ketika kita berekspansi, setiap rumah itu punya jiwa yang sama. Itu sih yang susah pas sekarang. Jadi lo nganggap yang lo lakukan sekarang ini, bisnis lo itu adalah hospitality juga? Betul. Itu nggak lepas dari hospitality, Mas. Kan lo tadi cerita kalau rasa takut juga, ya kan, sebelum lo mulai. Nah, kalau orang tuh mau buka bisnis sendiri atau mau mulai, emang rasa takut itu juga penting ada atau gimana? Penting ada.
Mas, cuman satu poin yang setelah mau 4 tahun ini berjalan, kita nggak apa-apa ngejaga rasa takutnya, cuman apa ya, bahan bakarnya tuh tetap mesti ada gitu untuk ngehajar ketakutan itu dengan tentunya nyari mentor misalnya. Kadang kan kita kan takut itu karena nggak tahu kan. Bisa jadi ketakutan ini tuh udah pernah dilakuin sama misalnya orang-orang yang lo anggap menjadi benchmarking lo dalam bidang ini gitu. Tapi yang paling penting tuh langkah pertama pas kita ngelawan takut itu jauh lebih penting sih. Jadi nanti stimulusnya jauh lebih banyak gitu pas ngejalaninnya. Asal lo rubah rasa takut lo itu menjadi sesuatu energi untuk belajar. Iya, sampai sekarang gue juga masih takut pas COVID kayak kemarin tuh. Itu takutnya nggak udah-udah. Orang banyak ngomong enaknya jadi pengusaha, kayaknya hahi, cuman di belakangnya mereka nggak tahu berapa jam kita tidur, mereka nggak tahu ketika tidur kita mikirin apa aja, besok THR kayak gimana, ketika masa pandemi kayak gini. Jadi ketika kita takut tapi turn-around-nya menjadi satu energi yang positif, itu malah bisa ngelampauin batasan-batasan kita yang selama ini kita pikir nggak mungkin gitu. Omar mau mundur dikit tuh dari jawaban lo yang awal tadi, lo minta izin, lo kan punya hitungannya tuh dalam tanda kutip matematikanya gitu ya. Yeah. Jadi kan lo semacam harus punya visibility study dong sebelum, jadi lo harus punya modal berapa nih gitu dan sebagainya. Itu benar nggak, terbukti nggak dari hitungan awal lo? Meleset sih, tapi gue nggak pernah ngomong keadaan meleset ini sama keluarga gue manapun. Jadi gue cuma ngomong sama partner gue. Ada satu momen di mana bulan ke-4 kita berjalan. Jadi kan kalau buka tuh biasanya, apalagi kita dibantu sama misalnya zaman sekarang ada misalnya influencer atau KOL segala macam. Mungkin bulan pertama akan grafiknya bagus, hijau, jeger gitu naik. Tapi nanti bulan kedua itu sebenarnya moment of truth kita. Kayak, ini sebenarnya pembeli gue berapa sih gitu. Nah, di bulan ke-4 waktu pertama kali buka 2016, itu ada di momen di mana gue mesti patungan sama partner gue untuk ngegaji 2 orang. Jadi gaji 2 orang, terus modal kita, jadi gue orang yang suka misah-misahin kebutuhan. Misalnya ini kebutuhan buat bisnis, gue taruh satu rekening, tiba-tiba di rekening itu tinggal sisa 150.000, inget banget gue. Ini gimana nih kita ke depannya? Cuman lagi-lagi ketika gue berbisnis, di situ pula titik di mana gue ngerasa jauh lebih dekat dengan agama, jauh lebih dekat dengan Tuhan, yang bikin gue kayak berpasrah, tapi gue tetap berusaha gitu. Dan seketika itu juga ada aja jalannya. Walaupun orang misalnya nggak datang, tapi dapat pesanan catering misalnya. Oke. Nah, catering dapetnya dari mana? Dari nama baik yang selama 8 tahun kemarin gue kerja, yang gue dapetin. Gue cuman telepon, apa kabar, gimana nih, ketemu yuk, kumpul yuk, lalalala. Terus saya, oh iya lu buka coffee shop ya? Iya. Gue mau dong buat meeting. Sesimpel itu aja. Tapi kalau mau mulai bisnis tuh visibility study menurut lo penting dan perlu? Penting dan perlu, Mas. Jadi waktu nih real case di 2. Mar, jujur Mar, yang buat siapa Mar? Buat visibility study-nya? Gue sih. Oh lo, oke. Kepake tuh ilmu-ilmu selama ini gue bekerja, narik data real dan diaplikasiin ke strategi itu benar-benar kepake. Nah, gue semenjak saat itu gue incar satu tempat yang jadi tempat kita sekarang. Setiap gue mau pulang tuh selalu lewatin. Gue bilang nih kayaknya cocok nih kalau di sini gitu. Karena semua obstacle yang ada di di lokasi pertama tuh bisa kejawab. Satu, parkiran. Yang kedua, ada toilet sendiri. Terus ada tempat sholat, musola waktu itu. Terus satu lagi ada ruang untuk smoking room waktu itu. Waktu tempat lokasi pertama kita nggak ada smoking room karena dulu cukup idealis kayak coffee shop di luar negeri ngerokoknya sambil berdiri kok di luar sana gitu. Masa Indonesia nggak bisa? Ternyata emang kita belum sesiap itu pasarnya gitu. Jadi di situ gue ngerasa idealis tuh penting punya, cuman lo juga harus tetap buka mata buka telinga gitu. Jadi lo research ya? Iya, research betul. Dan semenjak saat itu juga gue coba mengembangkan sama salah satu foundernya Tuku. Kita coba ngembangin areanya, gimana caranya sama teman-teman yang lain yang ada di Cipete, gimana caranya Cipete ini terkenal sebagai satu distrik yang punya ciri khas sendiri. Salah satunya kopi. Kebun kita kan setahun setelah kita ada di situ cukup booming tuh. Terus Pak Jokowi sempat datang ke salah satu kedai Tuku. Jadi
trafficnya makin luas, artinya semakin besar kuenya, bagian tiap-tiap orang tuh akan semakin besar juga gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan itu sekarang memang di sepanjang Cipete Raya itu banyak sekali ya. Ada 50 something kedai kopi doang ya, belum sama F&B yang lain. Banyak banget ya 50 ya. Jadi itu semua persaingan atau tadi lu malah jadi kayak bikin pertemanan? Ya, kita malah jadi bikin pertemanan. Jadi kita yakin ketika trafficnya ada di Cipete, setiap orang tuh punya kapasitas kan. Kayak misalnya di 2 tuh kapasitasnya 70 seat. Sebanyak-banyaknya orang datang ke 2, pasti ketika penuh dia akan pindah gitu. Kita belum sampai ke yang orang mau rela ngantri untuk waiting list, bukan fine dining yang tujuannya harus ini atau makan steak misalnya ya, orang nggak akan switching gitu kan. Kalau kopi at the end semua kopi akan sama, cuman yang ngebedain kan barista-barista yang di belakangnya atau hospitality-nya gitu atau suasananya. Ya kalau selama orang butuhnya tempat untuk bersosialisasi dengan meminum kopi, kayaknya banyak pilihan di tempat lain gitu yang akhirnya semuanya ke bagian pasar kayak gitu sih. Mar, Ya. gue pengen nanya deh Mar. Ya. Kan sering banget nih kalau ngobrol tentang bisnis, biasanya orang tuh suka bilang bisnis dimulai dari apa yang lo suka gitu ya. Nah, tadi tuh awalnya ceritanya padahal lo nggak suka minum kopi. Gue tuh menduga awalnya bahwa lo tuh coffee lover gitu loh. Kenapa bikin tempat kopi? Nah, jadi sebenarnya kalimat itu bisa jadi nggak mutlak juga ya ngelakuin sesuatu yang lo suka. Apa karena bisnisnya bukan kopinya maksud gue? Jadi ngelihatnya bukan ke situ ya? Gue coba melihat diri gue sendiri ya. Mungkin secara personal, gue orangnya suka ketemu orang baru. Terus punya mental, punya mental babu lah kasarnya. Gue tuh selalu pengen, yaudah gue bantuin sini, gue bantuin gitu. Men-service orang. Yeah. Jadi ketika mungkin bukan produknya, melulu tentang produknya, misalnya harus kopi atau apapun itu. Ketika lo punya keinginan lebih untuk menjadi membuat orang lebih senang, di situ lo bisa gali lebih dalam lagi dan produknya tuh akan jadi apa ya menurut gue. Jadi bukan nomor satu ya produknya ya. Betul. Sampai orang beberapa kali gini, gue kadang suka bingung orang-orang ngomong gini, ini 2 sebenarnya nggak ada sesuatu produk yang spesial. Tapi kenapa rame gitu? Sampai itu pun gue minta tolong temen gue yang di agensi untuk nilai apa sih yang jadi kekuatan 2 sehingga orang datang ke sini terus gitu. Karena secara produk kita nggak ada satu yang spesial banget gitu, yang bikin orang bukan pionir juga gitu dan pemain baru hitungannya di industri ini. Sampai akhirnya keluar kata-kata ramah tadi, rumah ramah, orang ngerasa tidak terintimidasi untuk datang kedua harus berpakaian seperti apa dan merasa kenal dengan orang yang di dalam. Artinya apa yang gue tanam dari awal itu berhasil dirasain sama orang-orang yang datang. Nah, masalah partnership gitu ya kalau untuk bisnis. Ya ada apa ya masalah dalam tanda kutip atau apa. Nah, lo bisa kasih apa lo mau cerita gitu atau tips tentang partnership ini? Sebenarnya gue ngerefleksiin partner tuh sama aja kayak halnya kalau misalnya ada teman-teman atau yang pendengar di sini udah berkeluarga, sama sih prinsipnya kayak gitu. Lo mau dari awal lo ngajak partner ini nih, value-nya apa nih? Lo nyari uang kah? Lo nyari berkahnya kah? Atau visinya apa sih, sama nggak sih? Ketika kan lo ngobrol kan, kita bikin usaha yuk kenapa nih? Biasanya kalau yang udah misalnya money oriented banget, itu agak nggak cocok sama gue. Oke. Dari beberapa bisnis sebelumnya ya. Cuman ketika nemuin orang yang visinya misalnya ada sosialnya, juga nggak muluk, nggak bukan nggak bohong, nyari pendapatan juga gitu, bisnis ya nyari profit, tapi sesuai sama porsinya aja. Artinya kadang visi dan misinya itu jauh lebih penting untuk ngejaga kita saling tetap nginjak bumi di kapanpun, di kondisi manapun kita berada. Karena gue secara verbal ngomong sama partner gue, tolong ingetin gue kalau gue udah kelihatan mulai sombong atas apa yang kita capai. Tolong tarik gue ke bawah ketika gue udah ngerasa
lo ngelihat gue jadi orang yang berbeda dari awal kita ketemu gitu. Mar, kalau gitu misalnya nih ada orang yang lagi dengerin masih kuliah, Ya. dia juga pengen bisnis. Lo bisa kasih tips mendingan kalau gitu pengalaman kerja untuk membangun koneksi itu sangat penting dong. Ya, koneksi itu kan nggak melulu juga harus di dunia kerja aja, Run. Ya. Nama baik atau image itu atau kredibilitas menurut gua dibangun mulai dari kita SMA ya, masa dewasa deh. Karena disitulah teman-teman kita yang mungkin SMA-nya nggak pernah masuk, mabal bareng, bandel bareng segala macam, ketika di usia yang lebih matang, entah itu kuliah atau setelah kuliah, itu bisa jadi ring satu awal kita gitu. Yang kita juga nggak tahu dia punya koneksi ke siapa. Tapi ketika kita dikenal dengan nama Omar si apa misalnya, si Rame atau si apa segala macam, itu akan menjadi modal awal yang paling penting sih. Boleh tahu nggak Mar, lo kasih tips apa sih karakter selain tadi brand image yang baik ya? Apa tuh kira-kira yang harus dimiliki seseorang untuk jadi entrepreneur? 2 karakter lagi gitu selain brand image yang baik. Lo punya kemauan yang keras dan lo punya mimpi. Mimpi itu namanya gini. Gue orang yang selalu apa-apa tuh dicatat di notes. Gue pengen ngapain? Sesimpel kayak resolusi kan orang-orang kayak kalau mau tahun baru tuh, gue bikin resolusi gitu. Iya. Agak konyol sih memang. Cuman gue orang yang tadinya nggak percaya. Gue yaudah deh ikutan aja, apa susahnya sih gue bikin resolusi dulu nih ya. Tapi waktu itu gue denger bikin resolusi itu jangan cuman mau mobil, mau apa gitu. Harus spesifik mungkin, kalau perlu sama mereknya, sama warnanya, sampai kebayang-bayang gitu. Dan di bawah alam sadarnya akan ngebawa lu ke sana. Istilah lainnya semestanya tuh mendukung gitu. Itu juga kejadian di 2 sebenarnya. Kita dari awal selalu punya mural bentuknya tuh peta dunia. Dulu banget pas kita lagi ngebangun, tadinya tuh peta yang mau digambar itu Indonesia. Tapi gue sama Aldi ngomong, kayaknya gimana kalau dunia aja, tapi Indonesia kita merahin. Ini real cerita beneran, bukan kita merahin Indonesianya. Jadi suatu saat nanti kita buka toko di negara lain, kita merahin benuanya. Nah, karena Omar udah nyinggung nih ya, jadi ini kita masuk ke segmen khusus aja nih. Jadi kita mau tanya, lo ceritain banyak mengenai tadi ada peta dunia gitu. Memangnya lo udah punya outlet di luar Indonesia? Alhamdulillah di 2019 mimpi kita untuk mewarnain benua lain yang menjadi penanda sebagai kedai kopi lokal kita ada di negara tersebut, itu kesampaian. Dan itu gue sampai sekarang setiap cerita tuh merinding. Dan kejadian ketika kita ngewarnain itu bikin kita percaya mimpi itu nggak ada batasnya sebenarnya. Bahkan kalau dulu ngelihat brandnya 2 tuh selalu ada 2 ad Cipete kan. Nah itu ad-nya itu dari awal kita bikin itu emang nanti kita akan punya 2 ad kembang, 2 ad apa, dan itu mimpinya ke sana memang. Tapi lama-lama karena brand kita udah ada di mana-mana dan brandnya mau dipakai di internasional, akhirnya kita patenin yang mudah. Jadinya 2 coffee aja gitu. Di mana tuh di peta dunia yang sekarang udah kejadian? Sekarang kita ada di Washington DC, itu di Amerika Serikat, di 15th Street Northwest, 2 blok dari White House. Omar, balik lagi ke Indonesia. Ya. Jadi lu udah puas atau belum sekarang? Belum. Apa rencana ke depan? Untuk expansion di masa sekarang, puas dalam artian tuh ya gue bersyukur dengan keadaan pencapaian 2 sekarang. Cuman gue masih penasaran, masih banyak potensi-potensi terutama secondary city yang secara ibaratnya pendapatan atau gaya hidupnya sebenarnya nggak jauh dari kota-kota besar. Jadi salah satu yang paling akan kita yang sempat tertunda launchingnya atau pembukaannya itu kita mau buka di Tasik. Jadi ekspansi ya ini ya. 2 Tasik. Itu kemungkinan di awal Juli besok setelah semuanya reda. Nah banyak orang nanya kenapa kok lu dari Jakarta, Cipete, terus Bintaro, Bandung, DC, terus tiba-tiba ke Tasik gitu. Nah ini ada salah satu kepenasaran yang pengen gue buktikan kalau semua orang tuh berhak punya atau mengkonsumsi produk yang secara service dan kualitinya sama dengan siapapun. Kota besar, secondary city, premier city, terus di DC kita pakai biji kopi yang sama. Jadi kita pengen bikin ceritanya nih, orang Tasik sama orang bule di DC itu minum kopi yang sama kok gitu.
Jadi itu salah satu misi yang pengen gue bawa sih, Mas. Tapi lu akan tetap fokus di industri kopi. Enggak sih, Mas. Kebetulan di tahun ini juga kita mulai ngerambah F&B yang lain. Kita ada tusukannya tuh kayak semacam makanan cepat saji juga. Intinya sih mimpinya nih dari sini kita akan mimpinya pengen jadi satu holding yang bergeraknya di industri F&B pastinya, tapi punya nafas yang sama. Intinya orang-orang tuh punya hak yang sama untuk berkarir, nggak perlu takut latar belakangnya apa. Mau dulunya karyawan, dulunya dari STM, dulunya apa, itu punya peluang yang sama untuk bisa berkembang bareng kita. Itu sih. Hebat Mar. Lo kan dulu di kerja lo ada bos ya, sekarang Iya. lo jadi bos nih, punya tim sendiri nih, punya keluarga sendiri. Betul. Apa ini lo di sini, cerita lo, tips lo di sini, gimana cara punya tim yang solid ya? Kalau nggak Ya. punya tim yang solid ya, juga rasa juga pasti lo punya kesulitan untuk running bisnis lo. Betul. Ini salah satu challenge yang paling besar sih sebenarnya. Dulu sebelum gue terjun ke industri kopi, salah satu challenge yang sering gue dengar adalah turnover yang sangat tinggi, baik itu untuk barista atau teman-teman yang ngebantuin di kitchen. Itu tuh tinggi banget. Sampai akhirnya gue sama Aldi ngobrol nih, gimana ya cara value kita tuh bisa diterima sama banyak orang, sehingga orang atau tim kita atau keluarga kita ini yang di dua bisa ngikutin kita bukan karena dia takut, tapi karena lebih dia tahu ini tuh benar gitu. Dia akhirnya ngejalaninnya benar-benar dari hati, bukan karena bekerja untuk uang. Ya terserah, cuman akan kelihatan nantinya seleksi alam. Karena nama dua ini sebenarnya secara harfiah tuh doa. Gue pengen mereka juga punya mimpi yang sama sama gue. Apapun mimpinya, gue berharap dengan mereka ada di situ, itu nganterin mereka ke gerbang mereka masing-masing, apapun itu. Satu yang gue buktiin waktu itu, orang namanya Cucu namanya. Dia ngelamar lah kedua lewat temen gue. Ini ada satu orang bisa kerja, cuman dia pengen jadi guru. Kalau bisa sih kerjanya part time. Salah satu syarat dia adalah dia pengennya selalu shift pagi karena malamnya dia kuliah atau ngambil sertifikasi guru. Dari awalnya dia nggak bisa apa-apa, dia ada di kitchen sampai dia bisa jadi cook, sampai suatu saat kita mengandalkan dia. Tapi di saat kita mengandalkan dia, tiba-tiba dia datang ke ruangan di Cipete itu ada satu ruangan kantor gitulah. Dia ngajuin resign, tapi di bawah surat resignnya, kenapa cu? Emang ada yang salah di kita segala macam. Tapi di balik surat resign dia adalah surat pengangkatan sebagai guru. Di situ gue lagi-lagi, oke, ini yang gue tuju ketika dulu gue mau switch dari karyawan menjadi pengusaha. Fungsi sosial gue sebagai manusia yang saling bantu kebukti di sini. Dan itu selalu gue jadiin contoh buat teman-teman yang lain ada di dua. Dan itu juga yang sampai sekarang bikin kita turnover rate-nya tuh cukup rendah. Kayak gitu. Jadi kayak mereka believe aja gitu. Jadi waktu si Cucu datang ke lu kayak ngelihat diri lu sendiri waktu mutusin keluar. Iya bener sih. Dan semoga bukan cuma Cucu ya, ada orang-orang lain sesudah itu ya. Banyak. Cerita Cucu ini akan bisa ngebakar banyak orang di kemudian hari lewat gua. Lebih dari sekedar kisah sukses hidup lo untuk mengorbitkan orang lain. Betul. Itu buat gua definisi sukses yang nggak ada nilainya gitu Mas. Ngasihin orang-orang baru gitu. Dengan melihat bahwa orang lain juga bisa sukses melalui dua kopi. Iya. Itu jauh lebih penting daripada omset lu berapa gitu. Boleh tahu nggak Mar, tim lo tuh sekarang ada berapa orang Mar? Seluruh karyawan. Oke. Dulu kita cuma berempat, gua, Aldi, Eki sama Dede. Dede ini basicnya tukang mie tadinya, teman dekatnya Eki satu komplek. Nah kita sekarang jadi ber-80 dan yang 4 orang ini tetap ada sampai sekarang. Oke. 80 termasuk yang di DC. Iya. Jadi kalau dengar cerita lo nih, terus ada orang yang sedang ngejalanin wirausaha bisnis sendiri, atau ada orang yang pengen mulai, apa yang lo mau bilang sekarang ke mereka? Kalau yang mau mulai, jangan lama-lama. Kita ilmunya perlu, tapi lebih baik dijalanin. Nanti ilmu yang lain akan datang dengan sendirinya. Terus kalau yang udah lagi ngejalanin, kadang kayak masa pandemi kemarin, itu ngasih waktu buat kita untuk lebih deep lagi. Sebenarnya kita mau kemana sih? Kenapa kita ada di sini?
Atau mungkin kita sesimpel disuruh bernafas sedikit supaya lebih menjadikan kita manusia yang seutuhnya lagi baik-baik. Dan jangan lupa memperlakukan tim lo selayaknya manusia yang lainnya. Karena buat gua, kalau kemarin kita misalnya amit-amit di DC kehilangan mesin, kita masih bisa beli gitu. Cuman kalau kehilangan tim yang hilang dalam arti, kalau Cucu kan tadi beda cerita ya, hilangnya karena berhasil gitu. Tapi hilang ini karena kecewa sama kita, atau misalnya berbuat yang negatif, itu akan menjadi kehilangan yang sangat besar sih buat gue. Jadi tetap lakukan dengan hati, udah itu aja. Gitu. Oke Om, nggak kerasa nih, udah cukup panjang kita ngobrol. Terima kasih. Sukses terus buat 2 kopinya ya. Amin, terima kasih. Tunggu undangannya ke DC ya, Mar? Siap, selalu diundang siapapun. Baru nih. Di DC boleh, di Tasik juga boleh, di Bandung boleh. Siap.